Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kita bicara tentang kepentingan. Artinya banyak kepentingan yang membuat kita tidak bisa berhubungan dengan realitas secara apa adanya. Sesuatu yang secara filosofis dari dulu menjadi perdebatan, apakah manusia bisa menyentuh realitas itu tanpa subjektivitas. Subjektivitas itu memang menjadi watak semua realitas kita, selalu subjektivitas manusia. Problemnya subjektivitas itu dikendalikan oleh kepentingan personal, kepentingan kelompok, atau oleh kepentingan pencipta. Karena itu Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, kepentingan pihak yang menciptakan. Jadi tetap ada subjektivitas, tapi subjektivitas yang dibimbing oleh kepentingan yang lebih luas, yaitu kepentingan pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika kita bisa masuk di situ, itu kita bisa mengaktifasi qadar kita secara maksimal, mengaktifasi semesta ini secara maksimal. Itu Lailatul Qadar. Salah satu maknanya, saya tidak mengatakan ini makna seluruhnya, enggak. Salah satu makna yang bisa kita pahami dari Lailatul Qadar. Hilangnya orang menjadi tersucikan, mensucikan diri sampai titik mungkin insya Allah bisa disucikan. Artinya nanti ketika kita masuk ke Idul Fitri. Banyak tentang Idul Fitri itu berkaitan dengan fitrah atau berkaitan dengan fataro makan atau fataro menciptakan awal, menciptakan penciptaan kita. Bisa banyak, tapi yang jelas kita diminta bertakbir yang artinya membesarkan Allah. Ada hadis menarik tentang hal ini berkaitan dengan takbir. Kalau kamu menemukan jalan menanjak, bertakbirlah. Kalau kamu berjalan menurun, bertasbihlah. Coba kita coba elaborasi. Ketika bertakbir, artinya Anda menaik ke tingkat yang lebih tinggi, tingkat apapun, sebut Allah lebih besar dari segalanya. Karena Anda membaca kebesaran Allah, tidak kebesaran diri Anda yang berusaha sendiri, tidak kebesaran kelompok Anda yang membuat Anda berada di posisi tersebut, bukan kelompok apapun, bahkan negara Anda. Tapi Allah lebih besar. Jadi ketika merdeka, Bapak-bapak bangsa mengatakan, bukan atas upaya kami merdeka, tapi atas rahmat Allah. Jadi ada pengakuan bahwa ini bukan upaya saya, ini bukan upaya kami. Itu takbir. Nanti ketika Anda dalam kondisi terpuruk, menurun, jalan menurun itu terpuruk atau jatuh dalam secara ekonomi, secara politik, Anda bertasbih, subhanallah, maha suci Allah, Allah tidak terlihat, saya yang salah ini, bukan Allah. Jadi tasbih, mensucikan Allah ketika Anda dalam keadaan menurun. Bertakbir itu ketika Anda memuncak. Hari raya adalah puncak pertemuan Anda dengan diri Anda. Pertemuan kalau Anda insya Allah menemukan Lailatul Qadar. Dan itu pemberian. Sehingga Allahu Akbar. Takbir kita pada Allah. Membesarkan Allah. Karena kita mampu melampaui Ramadan dengan baik. Ini yang selalu kita kadang-kadang salah, tidak memahami, karena tidak memahami konteks takbir itu sendiri. Jadi takbir itu bukan untuk hanya membesarkan Allah. Karena itu takbir itu selalu berkaitan dengan kita mencoba, sedang berada di posisi yang di atas, menaik, mendaki, dan lain sebagainya. Jadi akhir saum, akhir puasa, itu artinya kita berhasil naik dari tingkat satu tingkat. Sehingga kalau kita sukses, kita menemukan apa yang disebut Lailatul Qadar. Dan itu membuat kita berhak untuk takbir. Satu, Allah yang maha besar. Secara individual, secara sosial, kita harus memberikan kegembiraan kepada lingkungan kita. Sehingga ada tuntunan fitrah. Fitrah
Kemarin kita bahas dengan beberapa teman, orang dulu menyatakan bahwa fitrah itu memberikan harta, makanan pada orang-orang yang tidak mampu makan. Zaman itu. Zaman sekarang orang semua bisa makan. Maka apakah fitrah itu harus memilih orang yang tidak punya makan, tidak bisa makan, atau orang yang tidak bisa bergembira karena tidak punya parameter yang dimiliki orang lain untuk bergembira? Artinya menyeimbangkan kegembiraan itu di masyarakat. Kalau orang lain bisa memberi orang bisa bergembira dengan pakaian baru, maka itu menjadi bagian kita untuk membagikan kebahagiaan itu pada masyarakat. Mudah-mudahan itu yang kita temukan dalam hari raya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.